Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan eh, tentang tugas kami, tugas final dari mata kuliah Semantik Web yang diampu oleh Bapak Farid Wajidi, yaitu praktek pembuatan web sederhana menggunakan teknologi semantik. Adapun anggota kelompok kami yang terdiri dari 4 orang, yaitu yang pertama Ines Zafira, saya sendiri, ada Fian Ramadan, dan Di Purnomo, dan A. Andre Ridwan. Nah, sebelum kita eh, melangkah ke penjelasan, langkah-langkah penjelasan pembuatan websitenya, terlebih dahulu kita harus mengetahui tentang eh, apa itu semantik web, dan mengapa semantik web itu diperlukan. Jadi, semantik web adalah konsep yang dirancang untuk memberikan makna pada informasi di web, memungkinkan mesin untuk memahami dan memproses data dengan lebih cerdas. Ini melibatkan penggunaan metadata, bahasa ontologi, dan standar seperti RDF. Nah, mengapa semantik web itu diperlukan? Semantik web ini diperlukan atau penting karena memungkinkan informasi di web memiliki makna yang dipahami oleh mesin, meningkatkan pencarian informasi, dan interoperabilitas antar aplikasi, dan mendukung pengembangan sistem otomatis yang lebih cerdas, efisien, dan relevan. Nah, keunggulan semantik web ini melibatkan pemahaman konteks, pencarian akurat, serta kemampuan untuk mendukung evolusi web menuju lingkungan informasi yang lebih canggih. Di sini kita akan menyimpan query database ke server. Nah, server yang digunakan itu adalah Jena Server. Untuk langkah awalnya, kita harus mendownload Apache Jena Fuseki terlebih dahulu. Nah, kita bisa mengunjungi jena.apache.org. Di sini yang akan kita download terdapat di Apache Jena Binary Distributions. Kita pilih yang kedua, karena ini untuk Windows, yang di atas ini untuk Linux. Setelah Apache-nya sudah di-download, di sini kita akan mengekstrak file yang sudah kita download. Setelah Apache-nya tadi diekstrak, di sini akan muncul beberapa file. Dan yang paling atas ini ada yang namanya fuseki server.jar. Dan ini harus dijalankan menggunakan Java. Jadi, sebelum itu kita harus menginstal yang namanya, kita harus menginstal Java di laptop kita. Nah, setelah kita mendownload tadi dan mengekstraknya, di sini kita akan mengcopy alamatnya dan memasukkannya di environment. Sini kita masuk di environment variables, lalu kita masuk ke path, lalu kita klik new, kita paste alamat Apache yang tadi. Di sini kita sudah punya, jadi kita delete saja. Atau bisa juga kita tambahkan lalu yang sebelumnya kita delete. Nah, kita klik OK. Untuk yang selanjutnya, alamat untuk JDK-nya kita masuk ke JDK lalu bin. Kita copy alamatnya juga. Lalu kita masukkan di environment variable. Nah, kita masukkan ke path, kita klik path, lalu new, lalu kita paste. Lalu kita klik OK. Nah, untuk langkah yang selanjutnya, kita masuk ke CMD.
Lalu kita di sini mengetikkan fuseki min server spasi min min update spasi min min mem spasi slash days. Lalu kita enter. Nah, di sini sudah berhasil. Untuk selanjutnya, tunggu dulu sebentar. Nah, untuk selanjutnya kita ketikkan fuseki min server. Aduh. Oke, di sini sudah mulai running. Nah, untuk mengecek berhasil tidaknya, kita masuk ke Chrome. Lalu kita mengakses localhost 3030. Nah, ini adalah server untuk Apache Jena Fuseki yang sudah berhasil kita akses. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke manage. Nah, lalu kita masuk new dataset. Di sini kita mengetikkan datasetnya dengan university, lalu mencentang persisten. Nah, selanjutnya create dataset. Nah, di sini kita akan menambahkan data dari ontologi yang sudah kami buat. Untuk proses pembuatan ontologinya sendiri, saya serahkan penjelasannya kepada Saudara Dandi Purnomo. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dani Purnomo. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang tabel RDF yang saya bikin, file RDF yang saya bikin kemarin. Jadi di sini ada kelas yang di sini saya memasukkan 3 kelas, yaitu dosen, mahasiswa, dan mata kuliah. Jadi kelasnya sudah 3. Lalu di sini ada objek properties. Objek properties itu apa saja yang menjadi penghubung antara kelas dan entity-nya. Lalu di sini ada data properties, yaitu apa isi dalam suatu entitas. Lalu individualnya itu ada ini di dosen, saya membuat 10 dosen, mata kuliahnya ada 12, dan mahasiswanya ada 4. Dan ontografnya kurang lebih seperti ini tampilannya. Baik, sekian. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Muhammad Andar Ridwan dengan NIM di 0221517. Di sini dari pembahasan sebelumnya, saya akan melanjutkannya. Nah, bagian pertama kita select files. Kemudian kita cari di Java itu university.owl. Nah, kemudian kita upload. Nah, setelah diupload, kita masuk di bagian query-nya. Nah, di sini saya akan menjelaskan query dari prefix dan lain sebagainya. Akan saya cut terlebih dahulu untuk menjelaskan. Baik, saya akan menjelaskan hasil dari query-nya. Kita mulai di bagian prefix D. Di sini prefix D adalah mendefinisikan alias D untuk namespace panjang yang mengacu pada ontologi universitas. Dengan cara ini kita dapat menggunakan D sebagai singkatan untuk URL dari HTTP yang ada di layar ini. Kemudian di bagian select NIDN, nama dosen, nama mahasiswa, dan matkul itu adalah menentukan variabel yang ingin diambil dari hasil query. Variabel yang diinginkan adalah NIDN atau nomor induk dosen, nama mahasiswa, dan matkul atau mata kuliah. Kemudian pada bagian where adalah blok utama pada pola pencarian data. Nah, dalam hal ini terdapat 3 pola, yaitu NIDN, nama dosen mengajar, kemudian MAS, mahasiswa mengambil, dan nama matkul. Nah, di sini maksudnya ini mencari untuk di bagian NIDN, nama dosen mengajar, ini mencari entitas dosen dengan nomor induk dosen, NIDN, dan nama dosen, dan hubungan bahwa dosen tersebut mengajar ke mahasiswa. Kemudian MAS atau nama mahasiswa
Ini mencari entitas mahasiswa dengan nama mahasiswa dan hubungannya bahwa mahasiswa tersebut mengambil suatu mata kuliah. Kemudian bagian filter itu adalah bagian yang digunakan untuk menyaring hasil berdasarkan nilai yang cocok dengan ekspresi reguler yang diberikan. Variable test merupakan parameter yang diberikan dari luar query untuk mencocokkan nilai dalam ekspresi reguler. Baik, saya jelaskan ke bagian selanjutnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan di bagian search.php untuk bagian query. Nah, pada bagian prefix seperti yang saya jelaskan sebelumnya, dia menggunakan prefix D sebagai untuk mempersingkat penulisan URL dari ontologi universitas. Kemudian bagian select NIDN nama dosen, nama mahasiswa, dan matkul itu menentukan variabel yang akan ditampilkan dalam hasil query, yaitu NIDN, nama dosen, nama mahasiswa, dan matkul. Kemudian ada where dan sampai ke bawah. Itu pada bagian itu menjelaskan menggunakan triple pattern untuk mencocokkan pola data. Yang pertama untuk mencari dosen, DSN, dengan NIDN, nama dosen, dan mengajar mahasiswa. Selanjutnya mencari mahasiswa, yang dalam hari ini MAS, dengan nama mahasiswa dan mengambil mata kuliah. Terakhir, mencari mata kuliah dengan nama mata kuliah. Nah, kemudian di situ ada bagian filter regex, di mana maksudnya di sini adalah sebuah clause dengan fungsi regex untuk mencocokkan nilai dari nama dosen, NIDN, nama mahasiswa, dan matkul dengan nilai parameter pencarian test. Nah, filter ini memungkinkan pencarian yang bersifat fleksibel dan mempertimbangkan nilai apapun yang cocok dengan pola regex. Dengan demikian, query ini sebenarnya dirancang untuk mencari informasi yang sesuai dengan kriteria pencarian pada ontologi universitas yang diwakili oleh triple patterns. Baik, mungkin itu saja hasil dari penjelasan saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian Ramadan dengan NIM D0221090. Pada tugas kali ini, jadi pemaparan mengenai source code dari implementasi semantic web untuk menu searching dari beberapa entitas yang ada di university. Jadi ada mahasiswa, dosen, dan mata kuliah yang saling terhubung. Baik, di sini saya menggunakan untuk menampilkan data-datanya dan memprosesnya, saya memakai PHP. Lalu di sini untuk tampilannya menggunakan HTML. Di sini saya membuat form yang menggunakan metode post. Jadi bernama search university. Jadi form ini ketika disubmit dia langsung akan memproses apa yang akan dicari oleh si user. Untuk menampilkannya di sini saya menggunakan tabel dari Bootstrap ya, tentunya. Lalu di tabel headernya yang di atas, di sini row yang paling atas, jadi ada NIDN, nama dosen, nama mahasiswa, mata kuliah. Selanjutnya kita lihat tampilannya ini, yang atas ini, dan yang bawah ini adalah tampilan untuk data-datanya. Jadi dia menggunakan perulangan, jadi secara berulang akan turun ke bawah sesuai banyak data yang akan dicari. Lalu kita buka saja ini. Nah, tampilannya seperti ini. Ada button search-nya atau inputan search. Lalu di sini ada data-data yang saya punya, semuanya akan tampil gitu. Jadi misalkan ini saya cari nah, dia akan memproses datanya. Nah, pemrosesannya itu seperti ini. Jadi dari sini pertama name search university ini ketika disubmit bakal naik ke atas. Dia akan diproses di sini. Yang ini search university ada di sini. Yang di pertama kan ada Sparkial endpoint. Apa ini? Variabel. Lalu memiliki data http localhost 3030/university/Sparkial. Nah, ini apa? Ini adalah endpoint dari Sparkial kita yang kita miliki. Jadi cara lihatnya itu ada di sini.
kita masuk query. Nah, di sini ini Sparkle endpoint-nya ada di sini. Jadi diletakkan saya di sini. Oke, selanjutnya ada ini variabel test. Jadi di sini ada sebuah kondisi. Jadi di sini adalah untuk mengambil nilai pencarian yang dikirimkan melalui form HTML dengan metode post yang tadi itu, yang di sini form action-nya kan menggunakan post. Jadi ini mengambil data dari situ. Lalu di ini query. Di query-nya ini membuat query Sparkle dengan menggunakan nilai dari input pencarian untuk mencari data dari basis data web semantik. Dari data-data kita, dari data-data yang di OL itu, kita melakukan pembacaan dari sini. Jadi ini ada $test yang nilai yang kita ambil dari search form search tadi masuk ke sini. Nah, ini kayak kita cari nama dosen yang ada karakter ininya, yang ada karakternya semuanya gitu. Jadi kayak apa ya? Semacam ya pencarian, tapi yang dicari itu dari itu tadi dimasukkan ke sini. Value-nya ya. Selanjutnya dari sini yang ini sampai ke atas ini adalah mempersiapkan request HTTP post yang tadi itu untuk mengirimkan query Sparkle ke endpoint semantic web menggunakan file get content yang ini. Lalu di sini ada variabel data. Jadi di sini adalah mengubah respon JSON dari endpoint menjadi array asosiatif agar dapat digunakan untuk menampilkan data. Nah, jadi kan apa ya? Ini file yang dari Sparkle tadi itu menjadi .json lalu diproses dari sini dijadikan array asosiatif agar dapat menampilkan data. Jadi dari sini nih. Bawa ke sini. Oke, seperti itu. Lalu menampilkannya di sini. Oke, selanjutnya kita coba. Misalkan kita cari matkul yang kita cari kata basis data 2. Nah, dia akan muncul basis data 2. Yang mengandung basis data 2 dia bakal muncul. Basis data 1. Nah, basis data 2 juga akan muncul. Kenapa? Karena mengandung teks dari basis data 1. Ya kan kita cari Vian Ramadan. Dia akan muncul semua yang memiliki unsur Vian Ramadan. Seperti ini. Atau kita cari A saja. Yang ada angka A-nya itu ada semua. Muncul semua. Lalu misalkan yang ada namanya Ika misalnya ini. Jadi ini ada yang ada Ika-nya ini dia bakal muncul ini Ika. Ini Ika ada di sini, makanya ini muncul. Nah, seperti itu. Oke, sekian dari kelompok kami. Apabila ada kurang dan salahnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.